Supaya tidak salah. Saya agak ini eh, bicaranya terbatas habis sakit kemarin jalan-jalan. Jadi kalau untuk ngomong banyak terhenti. Tapi batuknya sudah lumayan sudah. Untuk hari ini kalau tidak salah kemarin ada ditugasi untuk mencoba membuat proposal penelitian kuantitatif. Nah, bab satu aja dulu kan itu. Bab satu aja dulu. Jadi dari judul, dari latar belakang yang ada ya seperti apa. Maka untuk itu eh, sudah lengkap ya, sudah tak simpan semua sudah hasil. Untuk itu eh, bisa dipersiapkan untuk dipresentasikan dalam Word aja supaya bisa kita lihat bersama, eh, kita diskusikan bersama. Nah, untuk itu bisa silakan yang mau mencoba dulu sebagai pilot project. Ya, sambil cek daftar hadir dulu supaya tidak ketinggalan, saya sering ketinggalan. Lengkap Bu Siska ada, Bu Lina Simbolon ada, Pak Rodi, Bu Lina Purnamayanti, Ulfa Dwi Valencia, Sola Gracia Bernardin. Jadi semua enam. Oke, saya sudah hadir, saya simpan semua. Baik, silahkan siapa volunteer aja. Biasanya kan nggak enak itu kan, atau nggak ditunjuk, nggak masalah. Ada maaf, Pak Rudi duluan, nah boleh. Oke, baik. Daripada menunggu-nunggu. Bentar, Pak. Oke, sudah kelihatan. Sudah, ini kan agak Sudah. diperbesar sedikit kalau bisa. Bagaimana? Iya, Sudah pas? sudah. Iya, Pak. Nah, jadi ini apa namanya, proposal penelitian gitu ya. Judulnya di sini meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 9 dengan menggunakan model pembelajaran berbasis kolaborasi. Jadi di sini saya memulainya dengan pendahuluan, yaitu berupa latar belakang.
Oke, ini ya, mulai dari latar belakang masalah. Jadi di sini Pak, saya ngambil latar belakangnya kan tentang permasalahan yang ada di sekolah tempat saya bertugas itu Pak. Dibaca aja Pak ya, Boleh ya, dibaca aja baca sampai sambil saya selesai cek ke ya. dalam. Oke. Ya, Jadi pertama, baca biasa aja. sekolah menengah pertama adalah sekolah lanjutan setelah sekolah dasar, di mana jenjang SMP mata pelajaran lebih spesifik dan lebih luas pemaparannya. Salah satunya adalah mata pelajaran matematika. SMP Negeri 21 atau Kaur adalah sekolah tempat saya mengabdi sebagai guru matematika sejak lulus PNS 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019 awal. Nah, sekolah kecil ini hanya terdiri dari 3 rombongan belajar, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Rata-rata setiap kelas terdiri dari 20 sampai 30 siswa. Nah, sebagai guru baru saat itu, hal pertama yang saya perhatikan adalah lingkungan sekolah. Nah, sebagai gambaran, sekolah ini tergolong sekolah kecil yang terletak di pinggiran kota atau tepatnya di desa yang jaraknya kurang lebih 20 sampai 30 menit dari kota kabupaten. Sekolah ini khususnya dan desa-desa di sekitarnya merupakan desa dengan langganan banjir tiap tahunnya, paling tidak 1 sampai 2 kali banjir per tahun dengan intensitas banjir sedang sampai parah. Kondisi ini disebabkan posisi sekolah yang dekat dengan lingkar garis sungai yang melengkung. Sehingga setiap kali terjadi banjir, maka sekolah ini yang pertama kali terkena dampaknya. Banjir juga menimpa rumah-rumah warga yang berada di sekitar lokasi banjir. Hampir 3/4 rumah warga dari 3 desa terdampak banjir kecuali rumah warga yang berada di lokasi lebih tinggi. Banjir ini disebabkan oleh berdirinya perkebunan sawit milik pabrik CPO di hulu sungai yang membuka perkebunan sawit yang luas. Sehingga bila hujan deras dan sungai tak mampu menampung debit air yang banyak, maka akan meluap ke daratan. Seiring berjalannya waktu, sekolah ini semakin usang karena seringnya dilanda banjir. Banyaknya plafon-plafon atap yang tanggal dan kaca jendela yang pecah, serta cat dinding yang terkelupas termakan usia. Sehingga sekolah ini sudah tidak layak dijadikan gedung untuk belajar. Baik guru maupun siswa sudah tidak nyaman untuk berada di sekolah ini. SMP Negeri 21 satu Atap Kaur berlokasi di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Desa yang menangginya ada 3 desa serta ada 3 sekolah dasar kecil di masing-masing desa. Siswa-siswi yang bersekolah di SMP 21 Atap Kaur berasal dari sekolah dasar 3 desa tersebut. Orang tua siswa rata-rata berprofesi sebagai petani, buruh pabrik CPO, dan hanya 1-2 orang tua yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Jadi rata-rata tingkat ekonomi orang tua siswa berada pada tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah. Dengan alasan ekonomi dan lokasi yang jauh dari kota, menyebabkan para orang tua tak ada pilihan lain selain melanjutkan sekolah anaknya ke SMP Negeri 21 Atap Kaur. Masalah ekonomi ini juga yang membuat orang tua tidak terlalu peduli dengan keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Mindset orang tua adalah yang penting anaknya bisa bersekolah, cukuplah dengan hanya bisa membaca dan hitung-menghitung. Kemampuan awal siswa saat masuk ke sekolah SMP rata-rata masih berada di level rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya siswa-siswi yang masih belum lancar membaca dan belum lancar operasi hitung dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekolah menengah pertama yang notabene-nya sudah tidak lagi mengajarkan pengetahuan dasar yang seharusnya sudah khatam di tingkat sekolah dasar. Akan tetapi ada kalanya para guru harus mengajarkan kembali pengetahuan dasar tersebut agar siswa dapat mengikuti eh, mana tadi? Nah, akan tetapi ada kalanya para guru harus mengajarkan kembali pengetahuan dasar tersebut agar siswa dapat mengikuti pembelajaran di SMP yang notabene-nya sudah setingkat lebih tinggi dari pengetahuan sekolah dasar. Hal ini berakibat pada pembelajaran jadi terhambat. Perpindahan materi bab per bab menjadi lambat dan tidak tuntas setiap semesternya. Kegiatan belajar keseharian siswa berjalan normal seperti biasanya.
para siswa sangat semangat berangkat ke sekolah. Mungkin ini dialihkan dari semangat para guru yang juga bersemangat untuk mengajar. Meskipun sekolah ini tergolong sekolah satu atap dan lokasinya di pinggir kota, akan tetapi siswa sangat bersemangat untuk bersekolah setiap harinya. Terbukti dengan para siswa yang jarang absen ke sekolah kalau bukan karena keperluan membantu orang tua, sakit, atau acara keluarga. Namun hal ini berbanding terbalik dengan semangat para siswa ketika belajar di kelas, khususnya belajar matematika. Motivasi siswa sangat rendah belajar matematika. Hal ini terbukti dengan banyaknya hasil nilai belajar matematika yang selalu di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Rendahnya motivasi belajar matematika ini disebabkan juga oleh ditiadakannya ujian nasional yang diganti ujian sekolah, nilai rapor yang tidak boleh dibawa KKM, serta tidak boleh ada siswa yang tidak naik kelas. Hal inilah menyebabkan semangat belajar siswa semakin menurun dan hilangnya motivasi siswa untuk belajar, khususnya belajar matematika. Saya sebagai guru matematika pun lebih sering melaksanakan pembelajaran di kelas secara konvensional. Guru lebih banyak menjawab soal-soal yang ada di buku pelajaran dan kemudian siswa mencatatnya. Hal ini tentu saja membuat siswa malas untuk berusaha mengerjakan sendiri dan malas berpikir untuk menjawab pertanyaan dari soal-soal yang diberikan. Fasilitas sekolah yang kurang, listrik yang sering padam, sinyal internetnya lemah dan sering hilang, serta finansial ekonomi orang tua yang lemah berdampak terhadap kemampuan guru untuk berkreativitas dan meningkatkan pembelajarannya untuk menggunakan model pembelajaran yang lebih baik, semisal pembelajaran PBJL, Project Based Learning, dan kemampuan pengetahuan dasar siswa yang rendah juga menjadi hambatan guru untuk menaikkan level soal pembelajarannya ke level HOTS, sehingga guru kesulitan untuk melakukan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dan Query. Pembelajaran konvensional yang monoton membuat para siswa tidak termotivasi dan kehilangan semangat untuk belajar. Lingkungan sekolah yang kurang nyaman dan pengalaman traumatik musibah banjir yang rutin semakin menurunkan semangat belajar dan motivasi siswa untuk menuntut ilmu. Kelebihan yang saya lihat dari para siswa ketika berada di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan sekolah khususnya, dan di lingkungan masyarakat umumnya, para siswa sangat suka bekerja sama dan semangat, semangat gotong royong saling bantu membantunya sangat tinggi. Budaya masyarakatnya masih menjunjung tinggi prinsip saling menolong dan gotong royong, agaknya pula turut serta membentuk karakter siswa tersebut yang memang diturunkan dari orang tua, keluarga, dan masyarakat. Hal ini terbukti dengan seringnya para siswa kami mengikuti lomba pramuka yang merupakan ekstrakurikuler favorit siswa. Hampir selalu menang dan membawa piala juara satu dan pernah sekali membawa piala juara umum lomba pramuka tingkat SMP se-Kabupaten Kaur. Oke, itu saya rasa itu Pak, latar belakang masalah yang saya tulis. Oke, baik. Di anu, eh, di scroll lagi ke atas dari judulnya tadi. Oh ya, masih share screen ya? Masih, cuman dilihat di judul dari judul. Iya, iya. Saya start lagi. Oke, sudah kelihatan? Nah, sudah, ya. Sudah ya? Oh iya Pak. Ya. Eh, dari judul itu meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 9, kelas 11 ya, kelas 11 Oh, saat menggunakan model pembelajaran kelas berbasis 11. Oke, kolaborasi. kelas Ya, 9 ini kayaknya salah saya. kelas 9 Kelas kayak gitu. 9. Eh, untuk judul meningkatkan motivasi. Iya, Ini lebih cenderung ke penelitian PTK, iya PTK. penelitian tindakan kelas. Artinya memperbaiki
proses pembelajaran khususnya untuk motivasi belajar. Kemudian dari gambaran judul ini artinya motivasi belajar matematika menggunakan model pembelajaran berbasis kolaborasi. Nah, ada kata kunci motivasi belajar, ada model pembelajaran berbasis kolaborasi. Kelas 9. Kemudian di judul itu menggambarkan dari eh, isi dari penelitian seperti apa. Kelas 9. Katakanlah kelas 9 itu kelas 9 di mana? Mesti, oh berarti tambah ada SMP gitu kan ya. Nah, Oh iya, iya, soalnya tambah SMP apa kan itu. di SMP Iya, itu. satu satu Ini tahu. apa Oh, ini Pak. kita diskusikan kan sharing gitu. Ya, Kalau PTK-nya berarti termasuk kelompok PTK. Karena kan di dalam kuantitatif eh, itu PTK juga termasuk penelitian kuantitatif. Cuman sekarang sudah banyak tidak dilakukan PTK itu di apa ya mungkin eh, itu sebenarnya tidak dilakukan ini karena kebijakan aja dari prodi gitu gitu. Bukan berarti tidak bisa, tapi itu masih jarang dilakukan. Nah, hmm. banyak dilakukan PTK itu di apa PPPG kegiatan yang dulu lagi tren ini. Kemudian untuk berbasis kolaborasi, model pembelajaran berbasis kolaborasi ini juga perlu ditekankan. Hmm, Berbasis kolaborasi itu seperti apa dan itu menjadi satu model. Nah, misalnya kalau berbasis yang sekarang lagi kan berbasis PBL misalnya problem based learning itu berbasis model pembelajaran tidak berbasis kolaborasi tapi langsung model pembelajaran eh, project based learning atau problem solving gitu. Nah, itu dibuat menjadi lebih spesifik kalau ini mau ke PTK. Kemudian meningkatkan motivasi. Meningkatkan motivasi. Ini sesuatu hal yang tidak begitu cepat, gitu. Lebih mudah meningkatkan hasil belajar kan gitu ya. Kalau meningkatkan hasil belajar kan udah mau dikasihkan drill atau dikasihkan apa itu kan cepat. Tapi kalau motivasi itu eh, faktor secara psikologis kan ya. Jadi bisa jadi memerlukan waktu yang panjang kalau dari materi itu. Meningkatkan motivasi. Hmm. Ini dari judul ini klasifikasi ke PTK. Kalau ada pertanyaan sambil ini aja ya, langsung langsung kita akan eh, artinya membahas ini kepunyaan Pak Rodi. Jadi ya nanti bersama-sama namanya belajar di situ ya. Bukan bukan apa sudah bagus sudah ini bukan itu. Jadi poin-poinnya ada bahannya. Jadi kalau secara judul, oh ya secara judul masih sudah memenuhi standar
ya paling 15 sampai 20 kata kan itu masih oke lah kan gitu. Dari kuantitatif bagaimana menentukan judul. Nah, tinggal nanti mau apa lanjut ke PTK atau ke Mm-mm. penelitian yang lain, ya kualitatif itu apa ke eksperimen, apa ke korelasi, karena juga korelasi itu juga sudah nggak begitu banyak ya. Karena kan penelitian-penelitian ini lebih berkembang di Indonesia lah terutama, itu lebih ke tren yang sekarang berkembang apa gitu. Ya. Oke, nah, lanjut ke bawahnya Pak Rodi. Bawah Apa? di Eh, bawah, Mbak, bawa Pak ya. Oke. ya di ini aja. Apa? Halaman berikutnya maksudnya. Ya, terus terus ya. Terus stop dari pendahuluan. Ya, stop ini. Nah, latar belakang di ini PTK memang menceritakan satu keadaan se sebenarnya gitu ya. Ya Pak. Ya, di sini belum fokus ke cerita kondisi sekolah. Ini sangat masalahnya masih sangat luas, Eh, sangat luas. Nah, maka untuk di latar belakang lebih kita fokuskan itu, karena kalau masalah kondisi sekolah ini lebih ke apa ya? Bukan di matematiknya, tapi em, di manajemen ya manajemen sekolah. Oke, sebelum itu secara keseluruhan paragraf yang harus kita perhatikan juga. Jadi mana yang merupakan per paragraf, paragraf. Oh iya, Ya, belum jadi paragraf. belum rapi. Nah, iya, saya ambil contoh misalnya di latar belakang itu kan secara teorinya begini. Latar belakang itu penulisannya berdasarkan ya tadi temuan yang diamati secara langsung. Udah eh, Pak Rodi sudah mencoba menemukan temuan yang diamati secara langsung. Nah, kebetulan tempat mengajar Pak Rodi ini ya, Iya Pak. maupun itu bisa diperoleh dari kalau tidak mengajar ya dari informasi dari guru yang lain atau dari wawancara dengan siswa atau dengan apa itu untuk pengamatan langsung. Iya. Kemudian data, nah, data diperoleh yang data yang diperoleh yang relevan dengan pendukung pentingnya penelitian judul yang dilakukan itu. Nah, kemudian kutipan atau pendapat ya dan dari yang dapat ditulis di latar belakang itu pendapat atau teori sedikit tapi nanti diperbesar di bab 2 menuliskan poin-poin paragraf. Saya ambil saya contohkan begini. Itu tentang PTK ya, Ya. tentang PTK tentang matematika. Ini hanya sampel saja jadi. Oh, paragraf 1 menceritakan tujuan pendidikan matematika. Itu tidak harus ditulis semua. Kan tujuan pendidikan matematika kan banyak, mungkin ada 4, 5. Tulis saja. Dari 5 tujuan itu, salah satu yang
mensupport dengan penelitiannya di tujuan pendidikan matematika itu dituliskan. Jadi salah satu aja atau dua juga boleh. Kemudian, nah, mengapa matematika itu penting? Ya, bisa ditambahkan. Oh ya, matematika penting itu kan melatih berpikir kritis, kreatif, problem solving, misalnya seperti itu. Dari tujuan pendidikan, salah satu matematika, kemudian pembelajarannya. Nah, salah satu tujuan matematika, hasil belajarnya seperti apa? Hasil belajar siswa. Itu sudah yang diharapkan. Nah, fakta hasil belajarnya rendah, katakanlah. Fakta hasil belajar rendah tadi sudah disampaikan di situ, baru dibuat. Nah, hasil belajar rendah itu bisa dari data dan observasi. Hasil belajar untuk mengatakan rendahnya. Oh, hasil rapot, oh, hasil tes, dan kemudian mengatasi rendahnya itu kalau tadi motivasi, kalau motivasi berarti kan motivasi belajar rendah. Eh, gambarannya seperti apa kalau ini PTK ya. Kemudian kondisi dalam pembelajarannya seperti apa diamati. Oh tadi memprihatinkan, cukup memprihatinkan fasilitasnya katakanlah kan itu. Dari sisi fasilitas, tapi kan guru tidak bisa menyelesaikan itu. Ya. Tapi mungkin dari sisi yang lain yang bisa masalah itu kondisi salah satu model apa, solusi model pembelajarannya seperti apa. Kemudian salah satu solusinya tadi menggunakan kolaborasi, kolaborasi, model kolaborasi. Kemudian dukung berbasis kolaborasi, tapi walaupun tadi kan kolaborasi perlu diperjelas lagi. Misalnya katakanlah PBL gitu, PBL aja lah. Model bahwa dengan salah satu solusi meningkatkan motivasi dengan model pembelajaran PBL. Nah, kemudian secara teori PBL itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Apa buktinya? Oh, riset sebelumnya PBL dilakukan oleh ini tahun ini meningkatkan motivasi belajar. Tidak hanya satu, tambah lagi juga penelitian dilakukan oleh peneliti yang lain pada tahun sekian meningkatkan eh, motivasi dan hasil belajar. Nah, itu sebagai suatu teori yang dapat meningkatkan ini. Nah, kemudian sehingga akan disimpulkan kalau begitu akan saya lakukan penelitian tentang peningkatan motivasi eh, belajar berbasis model kolaborasi. Kemudian didukung lagi di sini bahwa tadi kan secara latar belakang kurang tergambar lagi. Identifikasi masalah karena kita guru matematika ada permasalahan pembelajaran, identifikasi itu tadi salah satunya sudah disebut hasil belajar siswa rendah. Nah, kenapa rendah gitu kan?
karena terbiasa dengan soal-soal yang ya hanya contoh latihan misalnya. Dari mana datanya? Oh, dari eh, wawancara atau observasi. Terus motivasi belajar masih rendah. Karena apa? Hmm, Potensinya hanya mengejar soal ujian saja, itu motivasi. Tidak matematik belajar tidak ada kegunaannya, hanya untuk latihan-latihan untuk ujian misalnya kan gitu. Sehingga kan tidak meningkatkan motivasi. Kemudian spesifik mungkin. Oh, siswa dalam menyelesaikan masalah materi aljabar misalnya masih rendah. Kemudian masih terbiasa pengajaran berpusat pada guru yang biasanya disebut apa guru ceramah, tapi itu selalu proposal-proposal dibuat begitu. Mungkin diganti yang lain, mungkin tidak guru dengan ceramah, tapi guru kurang mengoptimalkan lah dengan media yang digunakan. Bahan ajar yang digunakan masih minim misalnya, apalagi ya sebagian guru belum menggunakan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Eh, itu eh, hal-hal yang bisa ditambahkan. Artinya ini eh, sumbernya yang Pak Rod banyak itu ambil sebagian. Gitu. Oke, Oke. siap. Berikutnya Pak, turun-turun lagi saya sambil Ini udah. oke. Oke ya, secara umum itu ya. Ya. Kemudian per paragraf penulisan kita menggunakan apa Association Psikologi American edisi 7 itu cara penulisan ininya. Apa, untuk pendidikan. Jadi APAA itu Association Psikologi of American Style di model itu. Edisi terakhir itu edisi 7. Jadi bagaimana mengutip, bagaimana me, apa, mengutip di awal kalimat, bagaimana di akhir kalimat. Kebetulan di Pak Rodi belum ada ya, Pak, coba ke bawah. Ke bawah. Hmm. Terus ya, ke sini ke atas dulu lagi, ke Ini atas. udah kerangka teori. Ya. Nah, eh, jadi latar belakang belum mengambil ibaratnya dari jurnal atau dari penelitian sebelumnya. Nah, untuk nanti artinya ditambahkan, maksud saya ini, jurnal atau penelitian sebelumnya yang diambil itu diusahakan terbaru, relatif terbaru itu ya. Terbaru itu kalau secara eh, akademiknya itu 5 tahun terakhir eh, atau 10 tahun Oke. terakhir. Ya. Yang jelas jangan 20 tahun terakhir dimasukkan. Baik, oke, Pak. Kecuali kalau buku ya. Kan misalnya di sini kan kalau penelitian sudah 20 tahun terakhir sudah tidak update lagi. Nah, misalnya seperti Iya. itu dalam latar belakang.
Kalau terpaksa itu yang ada, nah, disupport pendukung penelitian sesudah itu. Oke, saya langsung ke ini aja, ke rumusan masalah. Yang karena sudah PTK, saya lihat di rumusan masalah. Pembatasan masalah. Nanti sambil jalan-jalan. Rumusan stop di rumusan masalah. Ya, stop aja. Ya. Rumusan masalah itu belum kena sasaran ya. Rumusan masalah itu mudah paling melihatnya, oh berupa suatu pertanyaan. Artinya masalah yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Jadi kan kalau meningkatkan motivasi, bagaimana meningkatkan motivasi kan gitu. Nah, berdasarkan ini. Kemudian lebih lanjut, apakah meningkat motivasi hasil belajarnya? Nah, seperti itu. Jadi langsung poin-poinnya aja. Oke, sementara itu nanti yang lain ini Pak Rodi sudah memulai. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Rodi. Ada yang lain yang Oke, mau Pak. ditanyakan? Oke. Yang lain, silakan. Lain belum ada? Oke. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, ya, baik kalau belum ada mungkin satu lagi lah gitu Oke. yang mau coba. Iya. Ya, Nah, ditutup ya. ya, terima kasih Pak Rodi. Oke. Bersama Pak. Oke, lanjutnya siapa melanjutkan Saya coba, Pak. dari Pak Rodi? Ya, Pak kawan-kawan. Saya ya, Pak. Coba, Pak. baik Bu Siska ya. Ya, Hmm. Rizka ya, Pak. ya. Hmm. Mohon maaf terkeluar kawan-kawan. Terpental. Ya, nggak apa-apa Bu. Kelihatan? Ya, nah, sudah. Di sini eh, untuk saya sebenarnya belum selengkap Pak Rodi ya Pak. Baru masalah sama latar belakang. Di sini saya ambil permasalahan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Fair Share atau TPS dalam meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas 8 di SMP Negeri 26 Satu Atap Kaur. Untuk latar belakang,
pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Em, Dari segi lingkungan, Desa Sukajaya yang terletak di Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, merupakan daerah dataran tinggi yang terletak di ujung perbatasan dengan Provinsi Bandar Lampung. Di desa ini terdapat satu sekolah, yaitu SMP Negeri 26 Satu Atap Kaur, di mana dahulunya sekolah ini merupakan sekolah satu atap, di mana secara administrasi dan kepala sekolah masih bergabung dengan SD pendukung yang ada di Desa Sukajaya ini. Namun tahun 2024, SMP Negeri 26 Satu Atap Kaur dipecah oleh Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan setempat, mulai mandiri dan secara administrasi dan kepala sekolah yang berbeda dengan SD tersebut. Sekolah ini hanya memiliki 3 rombel, di mana setiap rombel terdiri dari 20 siswa sampai dengan 30 siswa, dan satu ruangan laboratorium IPA, di mana keseharian dipakai untuk ruangan kepala sekolah, guru, dan TU. Minimnya fasilitas dan lokasi yang jauh dari perkotaan membuat sekolah ini masih banyak tertinggal dari daerah perkotaan. Apalagi mengingat daerah ini susah untuk mendapatkan jaringan internet, sehingga pembelajaran masih terasa berjalan satu arah. Sekolah ini terletak di daerah kebun, di mana sebagian besar warganya adalah petani. Karena kesibukan dan minimnya pengetahuan serta pendidikan orang tua, sehingga pendidikan serta pembelajaran anak di sekolah kurang diperhatikan. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran matematika, seperti ada beberapa siswa yang belum hafal perkalian, belum mahir pembagian, semangat belajar dan motivasi belajar rendah. Hal ini tampak pada saat belajar, di mana hanya beberapa siswa saja yang apabila diberikan tugas mampu mendapat nilai baik. Sebagian besar hanya menggugurkan kewajiban saja, bahkan ada juga siswa yang tidak mengerjakan tugas, hanya bersantai-santai saja. Apabila kita dekati siswa tersebut mulai sibuk pura-pura menyibukkan diri. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa. Rata-rata hasil penilaian akhir semester atau PAS siswa kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2024-2025 yang lalu yang dicapai nilai rata-ratanya adalah 62, yang mana nilai tersebut masih di bawah nilai KKM, yaitu 70. Hal ini terlihat dari 55% siswa yang tidak tuntas dengan ketuntasan 45%. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika, maka setiap siswa diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut. Salah satunya pada tujuan pemahaman konsep matematika. Rendahnya pemahaman konsep matematika ini menjadi salah satu masalah pokok dalam pembelajaran matematika. Menurut Prasasti dan kawan-kawan, tahun 2020 menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai matematika masih relatif rendah jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajar, perlu sekali seorang guru memilih-milih model pembelajaran yang tepat untuk mendapatkan tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan dan hasil belajar siswa yang meningkat. Berdasarkan permasalahan di SMP 26 Satu Atap Kaur tersebut, bahwa masih rendahnya pemahaman konsep matematika siswa yang berakibat rendah pula hasil belajarnya, sehingga perlu ada perbaikan proses pembelajaran. Dengan penguasaan konsep yang kurang, sehingga keaktifan siswa belajar juga masih rendah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe, salah satunya model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau Think Fair Share. Menurut Francisca dan kawan-kawan juga, model pembelajaran ini menggabungkan pembelajaran individu dan belajar bekerja sama. Pembelajaran TPS memberi waktu lebih banyak kepada siswa untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu dalam mengkonstruksi suatu konsep materi.
Beberapa kelebihan model ini antara lain memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, mampu mengoptimalkan partisipasi siswa. Yang ketiga, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Alasan lain peneliti menggunakan mode pembelajaran ini selain daripada kelebihan yang dimilikinya adalah karena jumlah siswa pada kelas 8 SMP Negeri 26 satu Atap Kaur yaitu berjumlah 30 siswa, sehingga dengan kelompok berpasangan atau kelompok kecil dapat menciptakan beberapa kelompok yang beragam. Dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif TPS ini dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika sehingga mendorong hasil belajar siswa lebih baik dan diharapkan juga dapat meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang peneliti dapat mengenali masalah sebagai berikut. Yang pertama, masih rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 26 satu Atap Kaur. Yang kedua, mode pembelajaran matematika yang digunakan guru masih belum bervariatif sehingga siswa kurang aktif dalam proses belajar. Baik, Bapak dan kawan-kawan, baru itu yang saya buat untuk tujuan untuk selanjut yang C, pembatasan masalah dan ke bawah itu belum selesai. Terima kasih. Oke, baik Bu Siska. Udah memulai ya. Ya. Coba ke atas lagi, Bu. Nah, ya dari judul penerapan model kooperatif dalam meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Ya. Sama ini masuk PTK ya dari Pak Rodi Bu Siska. Jadi penelitian tindakan kelas memperbaiki kelas. Jadi ciri dari penelitian tindakan kelas itu ya hanya berlaku dari kelas yang diperbaiki itu. Di kesimpulannya tidak berlaku untuk kelas yang lain atau sekolah yang lain. Artinya yang diperbaiki itu. Kalau tadi Pak Rodi tentang motivasi, kalau Bu Siska ini tentang hasil belajar dan keaktifan siswa. Ya, ini relatif relatif mudah itu memperbaiki ya kalau di sini. Kooperatif, penerapan kooperatif, apa TPM siswa kelas 8 SMP Negeri 26 satu Atap Kaur. Ya, ya, artinya judul sudah cukup informatif di sini. Hanya nanti cerita berikutnya lah nanti untuk keterbaruannya itu kan di berikutnya. Nah, ke bawah coba ke kayak iya latar belakang. Ini dari latar belakang cerita dari kondisi sekolah. Iya, saya tergambar juga dari sekolah. Karena ini real ya, sekolah Pak Rodi, sekolah Bu Siska. Jadi
ingin berkunjung gitu. Oh ya, memang sekolah-sekolah itu masih eh, guru masih harus banyak berjuang gitu ya, Bu. Iya, Pak. Apalagi sekarang efisiensi ya, itu nggak tahu Ya, lagi itu. betul sekali Pak, berjuang. Ya, iya. Tapi dari sisi lain juga enak juga, artinya masih kecil gitu kan urusan yang diuruskan lebih Ya. lebih spesifiknya. Mm-mm. Kondisi sekolah eh, seperti itu, tapi lebih difokuskan yang lari ke pembelajaran matematikanya. Tadi sudah yang Bu Siska sampaikan, hanya saya itu melihat tadi pas ada kata berdasarkan tujuan mana ya? Coba di bawah di kondisi sekolah berdasarkan tujuan pembelajaran. Stop. Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika, maka siswa diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut. Eh, Artinya itu satu bentuk pengulangan saja, bentuk pengulangan. Eh, tapi di atas saya atau saya kelewatan, keselewatan tidak mendengar adanya tujuan dari pembelajaran matematika. Tapi tiba-tiba di sini ada berdasarkan tujuan pembelajaran matematika atau di atas sudah ya Bu Siska sampaikan ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ini apa Ya. namanya? Nanti paling ditambahin lagi, Pak, sebelumnya. Misalnya seperti itu. Berbicara berdasarkan ini berarti kan sebelumnya sudah disampaikan. Oh, Ya. salah satu tujuan pembelajaran matematika Ah, tadi kan seperti sudah saya sampaikan. oke, Nah, Pak. itu ditambahkan seperti itu. Kemudian apa tadi ya? Coba ke bawah lagi. Hanya sepintas-sepintas repotnya online kan ya begitu berdasarkan pemisah. Oke, misalnya ini berdasarkan permasalahan di SMP ini bahwa masih rendah pemahaman konsep hasil belajar rendah. Oh, di atas sudah sebutkan tadi ya, rendahnya sudah tahu ya. Artinya Ya, Pak. namanya rendah itu ada bukti. Bukti itu apa bahasa Inggrisnya evidence. Sehingga tidak, oh rendah, apa, dari sudah ada tadi. Hmm. Atau akan lebih mudah di kata rendah, kemudian disampingkan di situ, dijejerkan di situ. Oh, hasil rendah apa nilai rapot misalnya kan apa yang dalam rapot itu apa. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Walaupun tadi sudah ada. Bahwa masih rendah. Iya. Kemudian model kooperatif di bawah, coba langsung ke bawah lagi. Nah, ini sudah didukung ya penelitian sebelumnya si Francisca. Materi model ini antara lain. Ya, Francisca itu nanti penelitian sebelumnya tentang kooperatif sudah ada dibuat di situ. Artinya satu mendukung. Berikutnya baru satu kayak si Francisca. Setelah itu Iya, eh, Pak. tidak tidak sendirian. Nah, dia lebih dari satu lah gitu. Ya. Lebih dari satu itu relatif. Dua, tiga itu bisa ditambahkan. Karena memang untuk meyakinkan, intinya kan di latar belakang ini meyakinkan mengapa penelitian ini dilakukan. Ya, itu intinya. Kalau untuk penyandang dana kan nanti, oh ya ini perlu, sehingga perlu didanai, katakanlah di situ. Itulah terletak di latar belakang di awalnya itu meyakinkan mengapa. Artinya menjawab mengapa bahwa penelitian itu penting.
berargumentasi di itu. Oke, lanjut berikutnya. Iya, terus. Oh iya, harus sampai ke situ. Karena rumusannya belum gitu ya. Karena PTK berarti kan memang terbatas juga rumusan di PTK itu. Dan penerapan itu apa? Ya, tadi bagaimana meningkatkan hasil belajar menggunakan TPS. Nah, apakah aktivitasnya meningkat? Hanya berkutik di situ. Oke, silakan ada Siska dan sama-sama saran diri sendiri juga. Berarti nanti untuk yang C-nya pembatasan masalah gitu ya, Pak? Yang mana? Yang berikutnya nanti tetap dibuat pembatasan masalah gitu ya, Pak? Oh ya, tetap itu. Kita ikuti ini. Yang penting kan kita apa yang dimaksud dengan pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu masalahnya dibatasi kan gitu kalau bahasa mudanya. Mengapa dibatasi? Supaya tidak melebar, tidak melebar. Tadi kan ada cerita gedung, bukan urusan guru matematik. Ada masalah apa ya? Nah, pembatasan masalah ini penelitian yang membatasi masalah, masalahnya dibatasi. Oh, oh ini ya. Kalau matematik seluruhnya kan kapan selesai kan gitu. Mm-mm. Hanya pada materi katakanlah eh, persamaan garis lurus, ya, misalnya seperti apa SPLDP misalnya kan gitu. Pembatasan masalah dari materi. Kemudian itu dari sisi materi. Hmm. Pembatasan masalah dari sisi yang mau ditingkatkan. Yang mau ditingkatkan itu hasil belajar tadi kan? Hasil belajar. Oh, hasil belajar itu macam-macam. Secara besar kan hasil belajar itu kognitif, afektif, dan Pemotor. psikomotor. Nah, apa mau ditingkatkan semua gitu? Mm. Kognitifnya juga, afektifnya juga, psikomotornya juga. Wah, terlalu pekerjaan yang proyek besar gitu kan. Udahlah, ah, ambil hasil belajar kognitifnya saja. Kognitif saja. Ya. Terus kognitifnya sendiri itu kan dibagi. Artinya kalau itu biasanya ya harus capek ya. Kognitif itu kalau menggunakan teori belum kan ada level C1 sampai C6 ya. Itu penggolongan aja. Mm-mm. Artinya di C1 eh, apa mengingat, nah, C2 pemahaman sampai C6 itu kan. Penerapan. Tapi ada model pakai AKM level 1 level 3 kan. Level 1 itu pemahaman ya. Level 2 itu penerapan, level 3 itu eh, reasoning, penalaran ya, Lalu. level 3. Itu pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah dilihat dari sisi materi,
pembatasan masalah di sisi hasil yang mau diharapkan. Nah, kemudian tadi ada aktivitas juga. Nah, aktivitas. Nah, aktivitas yang dimaksud yang seperti apa? Nah, kadang-kadang pembatasan masalah itu sering overlap dengan definisi operasional. Operasional. Ya, batasi. Pada kelasnya sudah jelas, itu kelas ini, tidak semua kelas. Hanya pada yang kelas dilakukan penelitian, kelas ini ya, ada semester berapa. Nah, itu di pembatasan masalah. Karena batasan masalah itu nanti akan dipakai juga di penelitian-penelitian yang lain gitu. Oke, baik. Ada yang mau ini lagi? Yang memberi saran Ibu Siska atau Pak Rodi atau ya. Oh, jadi gini Pokoknya Pak. mulai aja langsung dibuat ini karena ini Hmm. topiknya kuantitatif di penelitian kuantitatif. Nah, nanti topiknya pengembangan, nah nanti otomatis buat pengembangan. Pada saat kualitatif, topiknya kualitatif. 3 judul lah paling tidak kan sudah. Nah, pada saat itu tugas akhir, saya cenderung mau ke yang mana itu nah, kan proses, tidak sekarang. Ya. Tapi sekarang sudah punya ya bagus. Ya, terus Oke, Pak, Pak Rodi ya, ada yang mau disampaikan nampaknya. iya ini jadi ini tadi Pak, berarti kan kalau untuk PTK kayaknya sudah nggak ini lagi kan, tadi kan. Oh, jadi harus kami harus mengganti itu Pak. Jadi modalnya itu tadi. Sebaiknya kayaknya diganti. Oh, iya, iya, iya. Kami ini Nah, kadang berpikir Pak, gini nih. sekolah-sekolah yang kecil ini kan, saya cuma 3 rombel, aman dengan jumlah siswa sedikit kadang untuk nanti lebih ke model penelitian bisa eksperimen. Nah, itu kan gimana Betul. gitu. Memang untuk PTK itu sudah apa eh, kurang diminati lah apa ya benar istilahnya itu. Bukan bukan dilarang, kan susah dikatakan kurang diminati. Nah, terutama nanti kan kalau muat ke artikel jurnal, nah mungkin suka yang lain. Sebenarnya kalau di sekolah-sekolah yang seperti ini, yang menarik dengan jumlah siswa sedikit, itu kan nanti ke penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan itu pun dibagi ya. Pengembangan itu kan diartikan ini proyek besar harus melibatkan beberapa sekolah, beberapa kabupaten. Nah, namanya research and development. Tapi nanti ada yang namanya hampir seperti PTK sih sebenarnya. Desain riset. Jadi desain riset itu melakukan preliminary, artinya pra penelitian dari kondisi sekolah itu yang terjadi. Kemudian nanti mengembangkan semacam misalnya bisa bahan ajar, perangkat ajar, bisa LKPD, bisa modul, bisa bahan ajar, bisa media misalnya, media. Jadi kan butuh mengapa mengembangkan media? Ada namanya preliminary, preliminary riset, artinya riset sebelumnya dari yang dilakukan. Hampir sama sih sebenarnya dengan riset and development dengan desain riset.
Nah, itu dikembangkan, kemudian nanti diteskan, tes dari bantuan istilahnya itu hanya ngambil siswa beberapa, dimintai untuk setelah divalidasi. Nanti itu di pengembangan sebelumnya, berikutnya sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, disampaikan supaya tidak kok terus kalau nggak PTK yang lain kan mana kan. Ya. Nah, setelah itu kemudian dilakukan tes lapangan. Nah, tes lapangan kemudian dicek lagi sehingga mendapatkan prototipe, kemudian mendapatkan satu produk. Produk kalau modul atau LKPD. Itu. Jadi bisa dengan desain riset. Nah, PTK sebenarnya di mata kuliah PIPM itu PTK awal mulanya yang dikembangkan. Memang yang sebenarnya PTK artinya pembelajaran inovasi pembelajaran di mata kuliah PIPM diterapkan PTK itu diterapkan PTK. Jadi bisa diterapkan di situ yang proposal yang sekarang dibuat itu kan nanti dipakai untuk PTK untuk siap-siap kan tentu tidak tinggal pakai dimodifikasi lagi gitu. Nah, kembali persoalannya kalau PTK nanti kalau ke artikel, nah, kita pikir juga artikelnya cocok ke mana, apakah ini PTK atau PTK nanti dibuat penelitian eksperimen itu juga bisa jadi karena kan nanti kan Bapak Ibu kan membuat wajib itu ya sebelum tesis ada artikel yang sudah dimuat itu bisa dari PIP, 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 PIPM. Nah, dari PIPM itu mengajar, kemudian dibuat rencana pelaksanaannya, kan PTK sebenarnya. Nah, kemudian dibuat laporannya, laporannya dalam bentuk laporan, kemudian yang kedua ditulis dalam artikel dari situ. Jadi pilihan apa? Tidak harus diubah, tidak dilarang maksudnya dia. Ya, Oke. Jadi kami tetap lanjutkan aja yang ya. ini tadi Pak ya. Paling kan berubah di saya tadi kan. Ah, Karena ini motivasi. sebagai mata kuliah kan nggak apa-apa, ya. Kan, Mm-mm. Oh, jadi untuk ya, saya perbaiki aja lagi dari judul terus di latar belakang masalah tadi saya perbaiki aja. bisa, ya. Ini sebagai mata kuliah, ya. Ini bisa diperbaiki aja. Oke. Ya. Mau ganti penelitian memang begitu. Nanti sudah jadi, wah mau berubah ya nggak masalah. Tapi sudah punya untuk mengubah itu sudah punya bahan, makanya eh, apa yang sudah Bapak Ibu kutip artikel jangan lupa itu disimpan gitu. Nanti tinggal dibuka lagi. Yang terjadi itu termasuk saya juga begitu. Ini bagus kutip udah. Setelah itu kelewat. Apa tadi yang ini bagus tapi sumbernya lupa di mana. Nah, itu yang seperti itu. Nah, sekarang dibantu dengan Mendeley ya. Itu Mendeley dipakai juga. Oke, baik. Itu Pak Rudi dan Oke teman-teman. Pak. Ya, sepertinya dua aja cukup ya. Udah Bu diwakili Bu Siska Pak Rodi. Mudah-mudahan yang lain sudah ini nanti tinggal apa langsung perbaikan sendiri kan itu. Masukan-masukan begitu. Yang perbaikin diri sendiri kan. Oke. Nah, baik.
mungkin untuk hari ini cukup lah ini sampai di sini. Eh, Besok ya, besok ada kuliah kan? Ya, besok. Besok ada nggak dengan? Nggak ada ya dengan saya. Oh, Enggak, tidak Pak. ada, Pak. Nggak ada, Tidak ada. Pak. Tidak Oh ada. iya iya iya. Minggu Satu depan, Pak. sampai bingung. Oke. Ya kalau kalau nggak ada ini kan besok itu tanggal 1 kan ya. Hmm. Artinya puasa pertama itu ya kalau saya tetap kuliah tetap biasa jalan aja. Ya puasa ya puasaan Pak. jalan juga gitu. Karena tadi saya ke kampus tuh lah kok sepi gitu padahal belum puasa gitu. Iya. Ya. Oke, ya baik nanti nih eh, atau ada ini ada pertanyaan usulan Belum. ya udah kalau belum ada akhirnya selamat ini menjalankan puasa ya. Maaf ya selama ini mungkin ada kesalahan ya. Sama-sama kita minta maaf untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga dapat eh, berjalan dengan baik. Kalau tidak ada kita Sama-sama, akhiri. Pak. Terima kasih waktunya. Eh, Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita Foto dulu, Pak. berfoto dulu, Pak. Please ya, Bapak Ibu ya. Oh ya. Oke. Foto ya, siap. Oh ya ya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, gaya bebas ya. 1, 2. Oh iya ya. Apa ya? 1, 2, Saya 3. Dah. Oke. terima Baik. kasih banyak, Pak. Cepat sehat ya, Pak. Cepat pulih suaranya. Sama-sama. Ya. Bu Hanifah kita libur kan? Nah, ya Ibu Nipa, Libur. manusia kan kuliah gitu. Kuliah, tapi Pak Kuliah. Rodi yang Iya, mimpin. kita saja Kita maksudnya. diskusi. Iya. Aku nak Lanjut. masak loh, woi. Lanjut Dalam bab kelas. berikutnya, sis. Jadi tugas teori bilangan itu 3 bab, Stop 3 record soal ya. dulu. Stop record. Jadi kan sampai Kak, bab stop dulu, Kak. Stop, oh stop, iya iya iya. stop, stop.